Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anak yang Ustazah cintai karena Allah, pertama Ustazah akan mengajak kalian untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah telah limpahkan kepada kita. Alhamdulillah, Allah telah memberikan nikmat sehat kepada kita. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat iman kepada kita semua. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat sempat sehingga kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan dan idola kita. Anak-anak semuanya sehat? Apa kabar? Alhamdulillah, tak terasa ya sudah daring kurang lebih sebulan ya. Nah, alhamdulillah kita memasuki bulan Ramadan. Semuanya puasa? Ayo, puasanya sehari atau setengah hari nih? Anak-anak, kenapa sih Allah memerintahkan kita untuk berpuasa? Lapar, haus, lemas juga mungkin ya sebagian. Nah, sebelum kita membahas sedikit tentang itu, Ustazah akan mengajak kalian bernyanyi. Yang bisa ikutan ya. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Baik, siapa Tuhan kita? Allah. Anak-anak, Allah memberikan perintah-perintahnya dan juga larangannya yang tertulis dalam kitab suci kita, Al-Quran. Salah satu perintah Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik anak-anak, di ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Puasa juga diwajibkan untuk umat sebelum umat-umat Nabi Muhammad. Agar apa anak-anak? Nah, la'allakum tattaqun. Agar kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa itu apa ya? Takwa itu adalah posisi yang tertinggi anak-anak. Dalam Islam, kita mengenal orang Islam, Muslim. Ada orang beriman, mukmin. Ada orang yang berbuat baik, muhsin. Ada yang berbuat ikhlas, mukhlisin. Dan orang yang bertakwa disebut dengan muttaqin. Dan anak-anak tahu nggak? Yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah
yang paling mulia derajatnya di sisi Allah adalah muttaqin, orang yang bertakwa. Masya Allah. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berpuasa itu karena Allah saking cintanya dengan kita semuanya, agar kita mendapatkan derajat yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu takwa. Takwa adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangan Allah. Nah, di sini Ustazah Ika akan menyampaikan tiga saja anak-anak ciri-ciri orang yang bertakwa. Ustazah akan menyampaikan ciri orang yang bertakwa berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 3. Di sana dituliskan, yang pertama, ciri orang yang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib. Ghaib itu yang nggak nampak anak-anak. Apa saja ya? Ada Allah, malaikat, surga, neraka, setan, jin, hari kiamat, dan lain-lain. Orang bertakwa harus meyakini adanya hal-hal gaib tersebut. Nah, kita meyakini betul ya anak-anak bahwa Allah mengawasi kita. Malaikat mencatat semua amal perbuatan kita. Nah, ini ada sedikit lagu nih tentang hati-hati dengan semua perbuatan kita. Nah, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Allah melihat semua perbuatanmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan mata anak-anak. Lihat HP, tontonan yang tidak baik, segera di-delete, dilewati, skip ya. Jangan malah dipantengin, naudzubillah, nggak boleh ya. Hati-hati dengan mata kita melihat sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi yang haram. Nyontek saat ulangan nggak boleh ya, karena Allah Maha mengawasi. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Allah melihat semua perbuatanmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Puasa kita nggak akan jadi sempurna kalau kita suka berbohong. Naudzubillah, nggak boleh ya anak-anak ya. Nah, misal ditanya orang tuanya, Mas, Mbak, udah sholat belum? Sudah. Padahal tadi sholatnya belum dikerjakan. Nah, ini bohong, nggak boleh ya. Misal juga nih, ini masa-masa daring ya, masa-masa online. Ustazah juga nggak bisa mengawasi terus. Orang tua yang bekerja mungkin juga tidak bisa mengawasi. Maka hati-hati, selalu ingat pengawasan Allah. Ada malaikat di kanan kiri kita. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Allah melihat semua perbuatanmu. Hati-hati gunakan tanganmu ya. Jempol kita nih hati-hati, mau nyentang, mau status, mau ngetik apa yang baik-baik saja. Nah, inilah bulan puasa, bulan kita menahan diri dari yang tidak baik. Nah, itu yang pertama anak-anak ya. Apa tadi? Ciri orang yang bertakwa adalah mengimani hal-hal yang gaib. Yang kedua, yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Insya Allah untuk yang kelas atas, bab sholat ini sudah kita bahas di Mabit. Kali ini Ustazah Ika akan menyampaikan sedikit dari hadis riwayat Ahmad ya, tentang pencuri sholat. Wow, apa itu pencuri sholat? Suatu hari Rasulullah berkumpul dengan sahabatnya.
Kemudian Rasulullah menyampaikan, seburuk-buruk pencuri adalah pencuri sholat. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, pencuri sholat? Kalau bayangan kita itu kan pencuri ya pencuri motor gitu ya anak-anak ya, pencuri HP, pencuri uang, koruptor dan sebagainya. Ini pencuri sholat, seburuk-buruk pencuri. Kata Rasulullah, ya, dia adalah yang tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Nah, ini nih yang Ustazah sering amati ya. Anak-anak kalau sholat, gerakannya masih belum sempurna. Maunya cepet, wah, gitu ya gerakannya, gedebak-gedebuk. Nah, ini pencuri sholat, kata Rasulullah. Mau nggak disebut pencuri? Tentu kalian tidak mau disebut pencuri sholat. Makanya sholat itu lomba khusyuk ya anak-anak, bukan lomba cepet-cepetan. Gerakan ngebut, nah itu bisa diperkirakan sholat kita kurang tumak-ninah. Waktu ruku, kakinya usahakan berdiri dengan lurus. Waktu sujud, nah yang paling sering Ustazah lihat anak-anak hidungnya belum nempel di tempat sujud. Nah, itu ya anak-anak ya, diingat-ingat, terus kita latih gerakan sholat kita agar terus menjadi lebih baik. Yang ketiga anak-anak ya, yang ketiga adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang membagikan atau menyedekahkan sebagian dari hartanya, menginfakkan sebagian hartanya. Nah, infak sama sedekah ini anak-anak beda-beda tipis ya. Kalau infak itu yang kita berikan pada orang lain berupa harta benda anak-anak. Mungkin kalau kita uang ya, infak Jumat, nah itu infak namanya. Kalau sedekah, sedekah, ini maknanya lebih luas lagi anak-anak. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah. Nah, di ciri yang ketiga ini saya akan sedikit cerita tentang sedekah sepotong roti yang disampaikan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Jadi anak-anak, kala itu ada seorang ahli ibadah. Ada yang meriwayatkan 60 tahun, ada 70 tahun. Selama itu dia selalu beribadah. Dan subhanallah, suatu hari ahli ibadah ini diuji oleh Allah dengan fitnah seorang wanita. Dan akhirnya ahli ibadah ini bermaksiat dengan wanita tersebut. Ada yang mengatakan 6 dan sampai 7 malam gitu. Dan alhamdulillah Allah masih memberikan dia hidayah. Ahli ibadah tersebut taubat, benar-benar menyesali perbuatan salahnya, taubatan nasuha. Akhirnya dia selalu sholat, zikir, semua yang ibadah yang pernah dia lakukan kembali dan meninggalkan wilayah tersebut untuk taubatnya benar-benar diridhai oleh Allah, diterima oleh Allah. Nah, akhirnya dalam perjalanannya dia mengembara, dia kelaparan. Singkat cerita, dia waktu kondisi kelaparan anak-anak, dia mendapatkan sepotong roti dari seorang yang dermawan. Nah, ketika mau makan itu anak-anak, ada orang lain, ada anak kecil ya, dan orang tuanya yang juga kelaparan. Masya Allah, akhirnya sang ahli ibadah ini memberikan sepotong roti tadi kepada si anak tersebut. Dan singkat cerita, esok harinya si ahli ibadah ini meninggal dunia. Kemudian Allah memerintahkan malaikat anak-anak untuk menimbang itu. Nah, menimbang apa? Menimbang kebaikannya selama 70 tahun tadi dia beribadah dengan maksiatnya selama 7 malam, 7 hari 7 malam itu. Ya Allah, ternyata anak-anak berat timbangan keburukannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ibadah yang sekian puluh tahun terhapuskan dengan maksiat yang hanya beberapa hari. Na'udzubillah.
Kemudian Allah merintahkan kepada malaikat untuk menimbang amal kebaikannya menjelang ajal, yaitu memberikan sepotong roti kepada orang lain tadi. Dan Masya Allah, Allah begitu sayang ya kepada kita, timbangannya ternyata lebih berat timbangan sedekah sepotong roti tersebut. Nah, anak-anak, dari kisah tersebut kita bisa mendapatkan dua hal ya. Yang pertama, sedekah ya, kebaikan yang kita berikan, harta, materi yang kita berikan kepada orang lain itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, memperberat timbangan kebaikan kita. Dan juga ini ya, sedekah yang paling utama adalah sedekah ketika kita merasa sempit. Anak-anak tadi dengar ya, si ahli ibadah tadi dalam kondisi kelaparan, beberapa hari tidak makan, tapi dengan ikhlas, dengan rela dia berikan kepada orang lain. Inilah seutama-utamanya sedekah. Nah, insya Allah itu saja anak-anak dari Ustazah Ika, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus berdoa di bulan suci ini ya. Semoga Allah menghilangkan virus corona yang sangat menakutkan ini ya. Terus berdoa, jangan pernah putus doanya. Al-haq min Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.